Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One House Channel. Kali ini saya mau berbagi cerita sedikit tentang manfaat dari cangkang telur ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya cangkang telur itu sangat bermanfaat bagi tanaman kita sebagai sumber kalsium untuk tanaman. Dan cara pengaplikasiannya pada umumnya tuh sangat mudah sekali. Ketika kita sudah mengumpulkan cukup cangkang telurnya tentunya ya, kita bisa langsung saja menghancurkan cangkang telur ini dengan cara mengeringkan terlebih dahulu, kemudian diremas atau ditumbuk atau di blender, terserah lah ya, atau langsung disebarkan ke area tanaman seperti ini. Apakah cara ini bisa untuk menutrisi tanaman? Bisa, tapi lama maksudnya gimana? Maksudnya lama adalah karena di dalam cangkang telur ini nutrisi atau kalsiumnya itu masih berupa kalsium karbonat, jadi dia tidak bisa langsung diserap atau digunakan oleh tanaman itu untuk pertumbuhan sebagai nutrisinya ya. Tentunya dia butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk tanaman ini dapat menyerap nutrisi dari kalsium yang terdapat di cangkang telur ini. Bisa saja memang seperti ini, hanya saja caranya lama dan kurang efektif. Lalu bagaimana cara yang terbaik untuk mengaplikasikan kulit telur sebagai nutrisi kalsium tambahan untuk tanaman kita? Caranya sangat mudah. Ada beberapa cara yang simple dan ada juga cara yang lumayan agak sedikit banyak tambahan ya, sedikit atau banyak katanya. Sedikit kok banyak ya, pokoknya seperti itulah. Namun kali ini saya akan menggunakan cara yang sangat simple, mudah sekali kita gunakan untuk menutrisi atau mengekstrak esensi dari kulit telur ini, yaitu kalsiumnya, agar dapat diserap langsung oleh tanaman. Langsung saja, apa saja yang kita butuhkan? Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Oke, bahan apa saja yang kita gunakan untuk membuat atau mengekstrak sari yang ada di dalam cangkang telur ini? Tentu saja adalah cangkang telur itu sendiri. Kita bisa mengumpulkan beberapa ya seadanya lah ya. Kalau bisa banyak ya banyak, yang lain bisa buat stok atau bisa menggunakan beberapa saja seperti ini. Saya sudah siapkan wadah ini berupa ember ya. Kemudian kita ambil beberapa genggam saja, hanya sekedar sampel ini ya. Saya akan menggunakan beberapa genggam, 2-3 genggam lah. Nah, seperti ini. Kemudian bahan apa saja lagi yang digunakan? Dia adalah jeruk. Kita bisa menggunakan jeruk lemon, jeruk purut, jeruk apapun itu yang sekiranya bisa kita temukan di kebun atau halaman. Kalau jeruk mandarin sayang ya, itu buat dimakan untuk dikonsumsi. Jadi sebisa mungkin gunakan jeruk yang sekiranya tidak dikonsumsi lah ya. Contoh seperti ini, sebenarnya ini juga bisa dikonsumsi, bisa buat wedang ya, atau bisa buat minuman. Karena kebetulan di belakang rumah saya ada pohon jeruk lemon seperti ini dan banyak sekali yang berjatuhan karena tidak digunakan, sangat jarang sekali digunakan, hanya beberapa kali saja digunakan, dan yang terbuang atau yang jatuh dengan sendirinya, daripada terbuang sia-sia mending saya gunakan dan saya manfaatkan sebagai pupuk. Atau jika kalian tidak memiliki jeruk seperti ini, jeruk lemon, jeruk limau, jeruk apapun itu, kalian bisa menggunakan belimbing wuluh. Kalian tahu kan belimbing wuluh, belimbing yang rasanya asam itu ya. Nah, belimbing seperti itu bisa kita gunakan sebagai bahan campuran dari untuk mengekstrak sari kalsium dari kulit telur ini. Atau bisa juga menggunakan asam cuka atau vinegar ya. Itu malah bisa lebih baik hasilnya karena nanti reaksinya akan lebih cepat, buihnya lebih banyak. Hanya saja asam cuka atau vinegar kan kita harus membeli ya. Tapi kalau soal itu pilihan masing-masing ya. Ini saya menggunakan contoh jeruk saja seperti ini. Saya akan mengirisnya seperti ini, kemudian memerasnya aja ya seperti ini ya. Langsung ke telur atau kulit telur yang sudah saya siapkan tadi. Ya, kalau untuk jeruk seperti ini cukup diremas-remas seperti ini, nanti dia akan keluar cairnya, airnya. Atau kalau kalian punya blender juga bisa di blender, tapi itu agak sedikit butuh effort ya. Kalau ini mode langsung, saya akan langsung potong jadi 2, kemudian diperas seperti ini. Ini akan terjadi reaksi. Ini karena butuh lumayan banyak ya, nggak terlalu banyak sih sebenarnya.
Tapi karena faktor durasi nanti akan makan banyak waktu, jadi saya akan persingkat saja. Saya akan skip saja proses pemerasan jeruk ini. Memeras menggunakan tangan agak sedikit pegel ya, jadinya saya menggunakan ini saja, bantuan alat pemeras jeruk seperti ini. Oke, setelah beberapa butir dari buah jeruk ini saya peras, kemudian ini sudah mulai terjadi reaksi ya, itu mulai berbusa, air campuran cangkang telur mulai bereaksi, mulai berbusa. Jadi kita bisa menunggunya beberapa jam juga bisa lah, 1-2, atau mungkin kalau tidak sempat langsung digunakan ya bisa, atau kita bisa membuatnya di pagi hari, sorenya baru kita bisa aplikasikan ke sekitar tanaman. Nah, untuk kali ini saya akan menunggu prosesnya hingga selesai. Intinya tadi ya, kita bisa menggunakan buah jeruk, atau bisa menggunakan belimbing wuluh, atau bisa juga menggunakan cuka apel atau vinegar. Intinya tuh yang rasanya tuh asam, agar terjadi proses pemisahan kalsium karbonatnya dan bisa langsung diserap oleh tanaman ketika diaplikasikan ke media tanam. Nah, untuk kali ini saya akan menunggu prosesnya terlebih dahulu hingga sekitar 1 atau 2 jam lagi, nanti akan saya update langsung diaplikasikan bagaimana caranya. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini setelah sekitar 1 jaman ya, saya diamkan sekitar 1 jaman. Saya akan coba. Oh, ternyata masih berbuih ya, itu masih ada reaksi. Jadi saya akan masih menunggunya beberapa waktu lagi hingga sudah tidak ada reaksi buih yang terjadi antara campuran kulit telur dengan air jeruk ini. Kalau itu sudah tidak ada buih-buihnya nih, itu bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman. Oke, dan anggap saja ini sudah beberapa waktu ya, karena buihnya juga sedikit ini terjadi reaksinya, mungkin di bagian yang paling atas, karena tadi saya tidak mengaduknya ya, saya biarkan saja. Jadi anggap saja ini sudah terekstrak lah istilahnya. Jadi kita bisa langsung aplikasikan ke tanaman. Caranya seperti ini. Oke, ini saya sudah ada di lokasi tempat tanaman anggur saya. Yang ini adalah tadi ya, di video pertama, di awal-awal video saya menaburkan kulit telur dengan ya apa adanya, kondisi apa adanya seperti ini, dan dengan resiko akan bisa diserap dengan dalam waktu yang cukup lama, berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun. Dan untuk yang ini saya akan coba aplikasikan langsung. Caranya seperti ini, kita bisa mudah saja, kita bisa langsung menaruhnya, menyebarnya seperti tadi ya, seperti di awal video tadi, langsung saja seperti ini. Atau kita juga bisa menguburnya. Untuk aplikasi saya rasa paling mudah ini ya, karena tidak ada takaran atau komposisi tertentu. Dengan campuran air kita bisa langsung aplikasikan ke media tanam seperti ini, letakkan di sekitar tanaman. Ini juga bagus juga untuk proses masa pertumbuhan atau masa vegetatif tanaman. Namun kalau saya pribadi, saya lebih cenderung mengaplikasikannya ke tanaman yang sedang dalam proses generatif atau masa pembuahan, agar contohnya saat ini lagi musim mangga ya, agar kulitnya tidak mudah pecah.
kita bisa menaburkannya seperti ini di bawah, di sekitar pohon tanamannya, pohon mangganya maksudnya. Atau ini pohon anggur saya juga sedang dalam masa proses pembuahan, masa generatif, dan ini masuk ke pembuahan atau masuk ke pemberian pupuk 4 kali. Jadi mungkin minggu depan akan saya lakukan pruning pembuahan ya. Jadi sekalian saja saya letakkan di sekitar sini seperti ini. Dan nantinya ketika proses penyiraman kita bisa lakukan penyiraman seperti biasanya dengan bantuan air. Tentu saja nutrisi akan segera menyebar ke area perakaran tanaman. Oke, saya rasa cukup sekian ya, semoga bermanfaat, mempercepat proses penyerapan pupuk kulit telur atau cangkang telur agar bisa langsung diproses atau diserap oleh tanaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.